Demi kepentingan pacing supaya ceritanya gak bertele-tele, banyak banget hal yang diubah di live action One Piece. Jadinya beda banget sama manga ataupun animenya. Karena perubahan ini pula gak sedikit orang yang kagak suka. Tapi balik lagi, semua cerita di live action One Piece direalisasiin atas persetujuan Oda Ding sendiri. Jadi, mau gak mau suka gak suka kudu terima. Lagian, gak semua adegan anime manga bisa diadaptasi ke live action. Nah, di season kedua live actionnya ini juga banyak yang beda dan berikut diantaranya. Tempat peristirahatan terakhir Dr. Hiruluk yang berubah. Di anime manga, ketika dengar kabar kalau para dokter di istananya si Wapol pada sakit, si Hiruluk langsung berangkat ke puncak gunung Pulau Drum. Tapi berhenti di depan gerbang istana doang, kagak pernah sampai masuk. Setelah pidato ikoniknya, dia minum sake terus mati meledak di situ. Mattaku, ii jinsei datta. Arigato yo, Chopper. Sedangkan di live action, si Hiruluk ini bawa bom rakitannya sendiri buat ngalahin semua penjaga di istana dan berhasil masuk sampai di depan singgasananya si Wapol. Di sini, momen dan kata-katanya emang sama kayak di anime manga. Tapi ketika bundir, di live action diliatin kalau si Hiruluk ngeledakin dirinya sendiri pakai 2 bom yang dia bawa. Dan semua itu terjadi di indoor. A marvelous life. Shoot him! Thank you, Chopper. Pertemuan Luffy dan Bartolomeo yang terjadi lebih awal. Di anime manga, harusnya si Luffy pertama kali ketemu pas di backstage Colosseum ketika ikutan turnamen tarung yang diadain si Doflamingo di Dressrosa. Waktu itu si Barto disuruh si Zoro buat ngebawa si Luffy, nemuin dia di luar Colosseum. Di sini si Barto sampai nangis-nangis mulu karena ketemu idolanya. Bahkan sampai bahagia dikasih julukan jambul ayam. Oh, Tosaka no yatsu! Ii toko de deatta! Sedangkan di live action, si Bartolomeo tiba-tiba muncul di Logtown dan interaksi langsung sama kru topi jerami. Di anime manganya emang iya, si Barto juga ada di Logtown waktu si Luffy mau dieksekusi si Buggy. Tapi waktu itu gak pernah ketemu langsung, cuma ngelihat dari jauh, terus jadi fans. Nah, di live action ini juga, si Barto jadi semacam Akamshi yang niatnya mau ngejamret kru topi jerami. Tapi pas keadaan makin kacau karena ada si Alvida sama Buggy, si Bartolomeo malah pengen kabur. Gak dikasih lihat kalau di sini dia jadi fansnya si Luffy, sekalipun udah lihat eksekusinya yang gagal di podium. I got nothing to do with him, or you, or any other pirate. I'm out of here. Insting Luffy jadi tumpul. Di Little Garden kan, si Mr. Tree bikin semacam patung dirinya sendiri buat ngecoh si Luffy. Di anime manga, si Luffy bisa langsung tahu mana yang asli dan ngebogem tuh orang. Cuma ngandelin instingnya doang. Tapi di live action, adegan ini didramatisir dulu, ngasih lihat si Luffy yang kebingungan nyari Mr. Tree yang asli. Dan semua pukulannya meleset, sampai si Mr. Tree-nya juga berhasil kabur. Sampai pada akhirnya di versi live action, si Mr. Tree dikalahin dalam gua tempat tinggalnya si Dory. Pertemuan dan tempat tinggal Crocus yang berubah. Di anime manga, setelah turun dari Reverse Mountain, harusnya semua kru topi jerami ditelan silabun termasuk si Luffy. Terus, di dalam lambung Tupaus, mereka disuguhin pemandangan unik di mana semua bagian dinding lambungnya dicat kayak langit. Dan di situ ada pulau kecil dan rumah yang jadi tempat tinggal si Crocus. Dan di sini kita dikasih lihat salah satu momen guyonan paling ikonik dan lucu di One Piece. Amete oke, shinin ga deru zo. Tapi di live action, hal ini gak terjadi sama sekali. Si Luffy justru ketinggalan di luar silabun. Terus ketemu si Crocus di pelabuhan. Bedanya juga, si Crocus ngasih obat penenang ke silabun lewat semacam meriam yang pelurunya suntikan gede. Kalau di anime manga langsung ke bagian lambungnya. Nah, ngomongin soal lambung, di live action, lambung silabun kayak lambung hewan biasa. Gak ada pemandangan unik kayak di anime manga. Well, you're one of us now, Laboon. We'll come back to you. That's a promise. Diungkapnya Brock lebih awal. Harusnya masih jauh banget kisah si Brock ini baru dikasih tahu di Thriller Bark. Sedangkan di Reverse Mountain cuma clue doang soal bajak laut yang nitipin silabun di situ 50 tahun lalu. Gak dikasih lihat wujudnya kayak gimana. Pants, misete moratte mo yoroshii desu ka?
Nah, di live action, dengar-dengar supaya kisah si Labun ini lebih ngena ke penonton, akhirnya diubahlah ceritanya. Jadi pas si Luffy ketemu si Crocus, dia ini diceritain soal sejarah si Labun. Ada bajak laut terumbar yang pernah berlabuh di Reverse Mountain, bawa-bawa bayi paus dari West Blue. Di sini semua kru dikasih lihat wujudnya. Ada si Brock, bahkan sampai si Yorkie. Adegan Luffy lawan Zoro dihapus. Pas di Whiskey-Pikan, kelompok topi jerami pada kena bius sampai pada teler. Kecuali si Zoro, dia udah tahu rencana busuk Baroque Works dan langsung ngebantai 100 agen di situ. Tapi pas si Luffy bangun, nih manusia karet malah salah paham dan ngira kalau si Zoro tuh gak tahu terima kasih, padahal udah dijamu secara megah. Malah ngebantai semua warga desa di situ. Dan terjadilah pertempuran singkat di antara mereka. Sampai akhirnya muncul Mr. Vibe sama Miss Valentine. Sedangkan di live action, adegan ini hilang secara total. Adegan si Zoro ngalahin 100 agennya emang masih ada. Tapi di sini si Luffy malah nyangkut depan mobil yang dibawa si Vivi sama si Igaram. Baru deh kemudian Mr. Vibe sama Miss Valentine muncul. Cannon! Run! That guy has booger bombs? Banyak hewan yang hilang dari Pulau Drum. Ketika mau naik ke tempatnya si Kureha, harusnya si Luffy ketemu hewan yang habitatnya ada di Gunung Pulau Drum. Di antaranya ada kelinci raksasa pemakan daging bernama Lapan. Di anime manga ada momen mengharukan ketika salju longsor terjadi. Si Luffy nyelamatin induk seekor anak kelinci itu yang ketimbun salju. Terus ada juga hewan bernama Hiking Bear, beruang salju yang wajib dikasih salam kalau ketemu. Wah, miro Luffy! Hiking bear da! Mata ka? Ara Doruton sa, kaizoku ga kita to kita wa? Di live action, semua hewan itu gak pernah dikasih lihat. Ketika dengar kabar ada dokter yang bisa nyembuhin si Nami di puncak Pulau Gunung Drum, tiba-tiba adegan langsung sampai di lereng gunungnya dan si Luffy langsung naik tanpa ada interaksi sama sekali sama satwa lokal di situ. Save my friends. Kemunculan Karu malah diundur. Harusnya ya si Karu ini muncul dan ikut perjalanan mulai dari Little Garden sampai Pulau Drum. Di anime manganya bahkan banyak momen kocak interaksi antara bebek ini sama kru topi jerami. Sampai dijadiin umpan mancing segala. Luffy-san, Usopp-san, nanika tsurete? Sayangnya di live action, si Karu ini malah ditinggal di kerajaan Arabasta dan gak si Vivi bawa selama dirinya jadi agen Baroque Works. In Alabasta, we ride ducks. Huh? My loyal duck companion back home is named Karoo. Peran Smoker dan Tashigi yang jauh lebih penting dan kemunculan agen Baroque Works yang belum pernah muncul di manga. Di anime manganya makan, setelah si Smoker gagal nangkap si Luffy gara-gara ulah si Dragon di Logtown, dia sama si Tashigi kagak diceritain lagi sampai nanti ketemu di Arabasta. さあ、それはどうかな？てめえは。 Nah, di live action, si Smoker sama Tashigi ini diceritain masuk ke markas Marine yang ternyata udah diserang sama dua agen Baroque Works, Mr. Day sama Mr. Eleven. Si Smoker berhasil ngebunuh si Mr. Day, dan si Tashigi berhasil ngalahin si Mr. Eleven dan ngerebut pedangnya. Dari sini baru deh mereka ngumpulin info yang ngarahin mereka buat ke Arabasta. Apalagi ada kabar kalau Putri Vivi yang selama ini hilang bareng topi jerami. Kemunculan Sabo jadi lebih cepat. Si Sabo diungkap masih hidup ya pas dulu di Dressrosa. Waktu itu si Luffy aja sampai kaget banget. Yang kemudian si Sabo ngambil peran samaran si Luffy buat jadi petarung Colosseum demi ngedapetin buah merah-merah yang mereka udah anggap sebagai warisan dari si Ace. Di situ si Sabo kemudian menang dan makan tuh buah. Jadi pewaris resmi buah merah-merah dan direstuin sama si Luffy. Sedangkan di live action, pas si Dragon lagi ngelihat dari kejauhan kepergian kelompok topi jerami dari Logtown, tiba-tiba pintu di belakangnya kebuka dan muncul sosok yang familiar, si Sabo. Biarpun penampilannya masih samar-samar, mukanya juga kagak ditampilin secara jelas, tapi dari pakaiannya udah ketahuan, apalagi yang udah baca manga atau nonton animenya. Buat yang penasaran kenapa si Sabo di sini gak nemuin si Luffy, karena nih orang posisinya waktu itu masih amnesia, baru inget nanti pas arc Marineford. Pirate, eh? That's fine if that's what you have chosen. Go forth.
sosok Fusion yang hilang di Drum Island. Di anime manga, pas kepepet, si Wapol make kekuatan baku-baku nominya buat ngegabungin dua anak buahnya, si Chess sama Kuro Marimo. Jadi monster aneh bernama Chess Marimo. Walaupun lumayan kuat, pada akhirnya mereka dikalahin sama si Chopper yang pakai Rumble Ball. Di live action, fusion ini gak terjadi sama sekali. Si Chess sama Kuro Marimo cuma bertarung bareng sebagai tim biasa, ngelawan si Sanji sama Chopper. Yang di fusion di live action justru kroconya si Wapol yang ngeinvasi desa di Pulau Drum. Ada manusia campur meriam lah, sampai manusia campur babi. Duel Dory lawan Brogy yang berubah. Di pulau prasejarah Little Garden, dua kapten bajak laut raksasa, Dory sama Brogy, udah bertarung selama lebih dari 100 tahun. Gara-gara masalah yang bahkan mereka sendiri udah lupa apaan. Mereka tiap hari terus bertarung secara adil dan suportif. Tapi, suatu hari, di versi anime manganya, si Dory kalah karena minumannya disabotase sama bomnya si Mr. Five. Sampai akhirnya si Brogy menang. 長い戦いだった。 Tapi di live action, yang minumannya disabotase justru punyanya si Brogy. Sampai akhirnya kalah. Kemungkinan besar perubahan ini dibuat supaya dramanya lebih ngena ke si Usopp, yang punya bonding kuat sama si Brogy di awal cerita arc Little Garden. Segitu aja sih paling perubahan atau perbedaan yang gua ngeh di sepanjang cerita season 2 ini. Seandainya ada yang kelewat, lu bisa tulis aja di kolom komentar. Dan buat lu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bye!